Selnya di sini, target kita di mana ya? Sinilah. Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi sama saya Alel Aryadi. Jadi di video ini tuh kita bakal ngebahas tradingan kita kemarin ya. Jadi di sini ada yang bikin saya kaget juga teman-teman. Makanya di sini saya sharing ke teman-teman semua. Jadi langsung aja kita ke chartnya. Oke, jadi kita udah ke chartnya. Nah, kemarin itu kita ada entry di USD JPY ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya juga udah siapin hasilnya kemarin ya. Oke, jadi sekalian aja saya ngebacain di sini. Kan kemarin kita modalnya $300 ya. Untuk keseluruhannya sekarang kita profitnya itu udah sekitar $13 ya, not bad lah guys ya. Jadi kita lossnya sekali ya. Kenapa sekali? Kemarin ini kita entry-nya 2 kali untuk yang di sini. Oke, jadi saya bakalan ngerubah trading plan dulu. Nah, kemarin itu pas saya trading di New York Season ya teman-teman ya. Pas saya trading di New York Season itu saya ganti di area TP-nya gitu. Jadi sesuai sama yang ini teman-teman ya. Sorry. Ini kayaknya agak kita pindah dulu nih. Nah, jadi kemarin itu saya entry-nya 0,01 lot. Kenapa 0,01 lot? Karena untuk stop loss-nya sendiri itu 30 pips gitu ya. Karena saldonya $300. Berarti kalau 30 pips saya berani rugi untuk $3. Nah, di pair USD JPY. Dan profitnya itu sekitar $8,59. Lumayan. Dari entry-nya 0,01. Oke, langsung aja kita pindahin dulu nih ya trading plan-nya karena nggak sesuai sama entry yang kemarin gitu. Price entry-nya di sini. Lalu untuk profit levelnya di 133 848. Lalu untuk stop loss-nya di 135.339. Oke, kita ubah trading plan ya. Nah, jadi trading plan-nya seperti ini teman-teman. Nah, kenapa saya ubah ya, nanti saya jelasin. Jadi kemarin itu kita dapat sekitar 115 pips. 115 pips, teman-teman bisa perhatikannya di sini. Nih ya. Kalau diklik 115 pips. Jadi profitnya itu sekitar $8,59. Nah, saya mau ngejelasin, nge-share ke teman-teman semua kenapa sih saya bisa hit sekitar 115 pips. Kemarin juga saya trading di akun besar saya, teman-teman. Pas banget di 1 jam sebelum New York Season. By the way, saya tradingnya juga di luar kemarin. Jadi nggak sempat record. Karena biasa kalau New York Season tuh saya suka di luar gitu. Karena abis saya trading tuh kadang suka main gitu ya. Jadi enaknya di luar. Oke. Di sini ada trading plan yang satu lagi nih guys, trading plan saya di sini. Nah, di sini untuk yang di akun besar gitu ya. Nah, saya melihat potensi bahwa ada area retrace yang lumayan besar di sini. Newsnya itu pasti dia ngelewatin di area sini nih, di area yang udah kita tandain. Makanya saya geser gitu. Pergerakannya tuh lumayan besar. Nah, kenapa saya bisa tahu? Jadi saya tuh mengkombinasikan antara technical dan news gitu. Oke, karena saya untuk mappingnya sendiri menggunakan SMC teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang tahu SMC bisa komentar di bawah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, SMC itu adalah Smart Money Concept. Jadi di sini saya ngefollow pergerakan Smart Money untuk entry teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini. Oke, kalau yang di akun satu lagi kita hit sekitar 131 karena saya entry-nya pas di kira-kira itu 15 menit sebelum news. Mappingnya 1 jam sebelum New York Season. Oke, langsung kita balik lagi ke ini ya, mappingan kita yang semula.
Oke teman-teman, ini adalah news hari ini. Nah, kita flashback dulu nih di news yang kemarin ke tanggal 10. Nah, ini ada news kemarin itu jam setengah 8 malam, teman-teman. Itu ada GPI ya. Nah, kenapa di sini saya bisa yakin kalau misalnya saya bisa short sell? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menguasai metode Smart Money Concept atau SMC, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalnya kemarin itu di video sebelumnya di sini saya bilang ada yang namanya area coach di sini, teman-teman. Nah, di sini ada coach. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih coach itu. Nah, coach itu adalah change of character, teman-teman. Jadi biasanya disebutnya itu coach, changing of character. Nah, kenapa changing of character? Karena marketnya ini udah berubah, yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Nah, seperti ini nih market naik turun naik turun naik turun, dia ngebentuk liquidity di sini, akhirnya tersentuhlah di area supply di sini di M15-nya dan akhirnya dia turun. Nah, pas turun di sini itu kan memang saya nggak langsung entry. Nah, entry-nya pas di mana? Saya entry-nya tuh retrace dulu ya, dia harus retrace dulu di area sini. Nah, ketika dia retrace baru di situ saya entry. Nah, kemarin itu di video sebelumnya saya agak ragu untuk entry. Kenapa saya ragu? Karena di sini juga ada area supply yang lumayan bisa mempengaruhi teman-teman di area sini. Takutnya dia malah naik banget sampai sini. Makanya saya entry-nya di sini, tapi untuk stop loss-nya saya taikin ke sekitar 30 pips. Teman-teman bisa lihat untuk SL-nya itu, ntar saya besarin lagi biar teman-teman bisa paham. SL-nya itu 34 pips gitu, atau sekitar 30 lah. Nah, makanya saya entry-nya itu 0,01 lot. Jadi kalau misal untuk stop loss sendiri saya masih rugi sekitar $3, nggak masalah. Gitu teman-teman untuk reason-nya gitu ya. Tapi marketnya itu menembus semua area retrace yang udah kita mapping gitu. Tapi ya lumayan kita bisa dapat 100 pips, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video saya kemarin pasti tahu untuk entry-nya ini. Cuman saya memang nggak ngejelasin secara detail kenapa saya bisa entry sell di USD JPY. Nggak cuman itu, untuk gold sendiri juga teman-teman bisa lihat di sini. Kita ke gold sebentar. Nah, kemarin saya juga ada entry di area sini di akun besar. Walaupun ada news, biasanya dia cuman ngambil liquidity aja, karena di sini ada liquidity pool. Akhirnya di break sama smart money sampai area supply yang udah kita marking di sini ya, yang udah kita set up. Ataupun bisa nonton video sebelumnya aja. Oke, jadi untuk detailnya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ya, seperti ini. Jadi untuk Smart Money Concept sendiri itu lumayan buat saya sendiri lumayan membantu ya untuk intraday, apalagi itu sangat membantu. Ya minimal kita bisa dapetin 20 pips lah untuk di season-season tertentu. Gitu. Bahkan kalau untuk di London Session sendiri itu lumayan ya teman-teman ya. Lumayan membantu kita ya. Di Asia 20 pips bisa lah. Ya, tapi nggak setiap hari juga, tergantung marketnya. Nah, untuk sekarang ini kita nggak trading dulu teman-teman ya, nggak entry dulu. Kenapa nggak entry ya? Karena biasanya tuh kalau habis pergerakan impulsif kayak gini, dia tuh ngebentuk pola baru. Ya kira-kira segini dulu untuk video hari ini, jadi kita nggak ada entry. Oke, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.